Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi ya. Hari ini kita akan mulai kuliah tentang machine learning. Nah, sebelumnya tentunya kita harus tahu kita mau belajar tentang apa saja di dalam machine learning ini. Nah, di sini kita lihat ya, sudah dilihat ya kalian semuanya. Mata kuliah machine learning ini terdiri dari 3 SKS. Nah, di dalam mata kuliah ini tentunya Anda harus membaca buku-buku yang ada sebagai referensinya. Karena tidak hanya di dalam kelas kita belajar, tetapi Anda harus mengembangkan diri Anda dengan membaca buku-buku. Salah satunya adalah dari Yuan Wang ya, Introduction to Machine Learning from Math and Code Cambridge University. Nah, kemudian ada juga dari Patrick's dan juga ada yang bersifat sebagai data mining. Jadi Anda bisa mencarinya di internet atau di perpustakaan untuk membacanya. Nah, kemudian nanti kita di sini akan mempelajari ya beberapa hal. Tentunya nanti setiap pertemuan kita akan ada sebuah evaluasi ya. Di evaluasi Anda sudah bisa atau belum bisa untuk pelajaran yang hari itu. Nah, di pertama kita pasti akan mempelajari tentang pengantar atau pengertian machine learning itu sendiri. Nah, ini kita akan memiliki 14 kali pertemuan ya. Kemudian ada UTS, UAS, dan tentunya ada project di akhir dari mata kuliah kita. Jadi projectnya nanti setelah UTS nanti Anda bisa membuat kelompok karena projectnya akan berkelompok. Project tersebut harus diselesaikan di dalam 2 minggu terakhir ya, sebelum UAS, dikumpulkan, dipresentasikan dengan teman-teman satu kelompok. Jadi nanti kerjanya bukan individu, karena kita juga akan melatih untuk bekerja secara kelompok. Nah, kemudian ada juga tentang konsep dataset. Kemudian nanti belajar tentang supervised learning dan unsupervised learning itu seperti apa. Kemudian ada bagaimana caranya melakukan pre-processing di dalam machine learning. Nah, kemudian yang paling utama adalah Anda harus tahu algoritma yang ada di dalam machine learning. Karena banyak sekali ya, nanti kita akan belajari satu demi satu dan nanti bisa Anda lakukan untuk praktikum. Jadi di sini 3 SKS itu juga termasuk praktikumnya gitu ya. Jadi tidak boleh ya Anda tidak tidak masuk ya, karena nanti ada evaluasi juga di dalam setiap pertemuan. Kemudian di dalam bab 7 itu kita tentang unsupervised, tadi sudah tentang supervised juga unsupervised learning. Kemudian tentang evaluasi performance kita juga akan mempelajari, karena memang kalau kita membuat sistem kita harus tahu performansinya seperti apa gitu. Nah, nanti juga belajar tentang apa itu overfitting, underfitting ya. Kemudian konsep dasar dari machine learning ya, untuk classification, regresi dan lain sebagainya. Dan pada intinya bahwa Anda juga harus tahu di dalam belajar tentang machine learning ini apa saja yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita, harus bisa melihat contoh-contohnya gitu. Jadi UAS dan UTS tidak ada UAS susulan dan UTS susulan ya. Jadi Anda harus menjadwalkan hari-hari yang sudah ditentukan oleh fakultas untuk hadir untuk UAS dan UTS. Ya, dari semua penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, saya mau nanya Bu. Oh iya. Itu Bu mengenai praktikum. Itu ya. Praktikumnya itu dilakukan per minggu. Terus untuk praktikumnya itu dikerjain secara kelompok atau individu? Ya, untuk praktikum nanti kita lakukan setiap minggu. Jadi tadi yang saya bilang bahwa kalian harus datang setiap minggu. Kalau enggak praktikumnya pasti lubang, ya kan? Kemudian praktikum dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi proyeknya harus dikerjakan berkelompok. Jadi setelah nanti praktikum, kemudian di 2 minggu sebelum UAS nanti kamu harus punya kelompok-kelompok. Ya, masing-masing punya kelompok ya, minimal 5 orang satu kelompok. Jadi itu untuk mengerjakan proyek saja. Tapi untuk praktikum harus dikerjakan sendiri-sendiri setiap minggu. Sudah jelas, Mbak? Baik, langsung saja kita mulai kuliah kita kali ini tentang konsep dasar, jenis algoritma dan penerapan dari machine learning.
Kalau kita lihat sejarah dari mesin learning, Anda sekarang tahu mesin learning tahun berapa ini? 2026. Padahal ternyata sejarahnya itu sudah dari tahun 1950 ya. Ada yang namanya Alan Turing memperkenalkan konsep dari mesin learning. Jadi namanya ilmu itu bukan tiba-tiba, tetapi ilmu itu pasti sudah dari dulu kemudian dikembangkan. Nah, di tahun 1950 juga ada yang mengusulkan tentang Hebbian Learning, dasar dari jaringan saraf tiruan yang nantinya kalian juga akan pelajari ya, neural network. Itu ternyata sudah dari tahun 50, jadi sudah kuno ya, tetapi tetap bisa dikembangkan di sekarang ini. Kemudian Frank Rosenbeld itu mengembangkan perception model awal jaringan saraf buatan. Jadi yang tahun 60 sampai dengan 1980 itu berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian juga berkembang, semakin nanti berkembang ada yang namanya tahun 90 itu ada yang nama SVM. Anda pernah dengar ya yang namanya SVM ya? Ya, itu salah satu dari algoritma di dalam mesin learning. Kemudian, nah ternyata kenapa mesin learning itu baru-baru ini menjadi semakin booming? Kira-kira karena apa? Iya, kecerdasan buatannya karena membutuhkan banyak data dan menjadi ledakan data yang banyak, ya kan? Karena apa? Mesin learning nanti kita belajar bahwa mesin learning itu belajar dari data gitu. Jadi mulai tahun 2000 ya, itu mulai terjadi ledakan data, big data. Anda bisa mendapatkan data di mana-mana sehingga tahun 2016-an mesin learning itu menjadi booming gitu ya. Jadi ini adalah sejarah dari mesin learning itu sendiri. Apa sih sebenarnya mesin learning itu? Mesin learning yaitu mesin yang belajar. Jadi seperti Anda, mesinnya itu disuruh belajar ya. Mesin learning adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan ya. Jadi cerdas yang dibuat. Jadi komputernya itu menjadi pintar gitu ya. Jadi apa? Nah, ini tadi dikatakan bahwa adalah merupakan cabang dari mesin kecerdasan buatan. Fokusnya adalah pengembangan algoritma. Jadi nanti kita belajar tentang mengembangkan algoritma itu sendiri ya. Kemudian untuk apa? Untuk apa coba mesin learning itu biasanya? Untuk melakukan deskripsi. Jadi untuk pengambilan keputusan biasanya kita mempergunakan mesin learning ini gitu ya. Nah, kemudian tadi perkembangan mesin learning itu seperti apa? Ada teknik komputasi yang semakin berkembang. Makanya tadi dibilang bahwa mesin learning itu dari tahun 1950 sudah ada, tetapi mulai berkembang karena apa? Berkembangnya juga dari komputer itu sendiri ya kan? Jadi dulu komputernya besar dengan prosesor yang sangat rendah, sekarang sudah punya kecepatan yang tinggi gitu. Kemudian algoritma teknik baru. Jadi semakin hari kita punya banyak sekali algoritma yang dikembangkan. Dari SVM, random forest, kemudian KNN, ada juga naive Bayes dan lain sebagainya nanti kita pelajari. Kemudian ada aplikasi praktis. Jadi Anda kadang-kadang melihat di dalam dunia kesehatan sekarang sudah tidak cuma dokter aja ya yang bisa melakukan diagnostik tapi juga melewati komputer. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena akan menurunkan dari yang namanya human error atau unsur subjektivitas ya. Kemudian di dalam keuangan, transportasi, pengenalan wajah. Jadi Anda sekarang pasti hidup dengan AI ya, kecerdasan buatan. Anda pasti setiap hari mempergunakan mesin learning kadang-kadang ya kan? Pakai chatbot dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya adalah bagian dari mesin learning yang sudah pernah Anda lakukan, dikerjakan setiap harinya. Nah, ini taksonomi mesin learning. Di dalam taksonomi mesin learning ini ya, kita tahu ada namanya nanti 3 hal di dalam mesin learning, yaitu supervised, unsupervised, dan juga reinforcement. Ya, kalau reinforcement itu berarti kita ada yang namanya agen, tapi bukan agen rahasia. Agen apa? Untuk melihat trial and error, untuk mengetahui seperti apa polanya. Gitu. Kemudian ada juga yang disebut unsupervised learning. Unsupervised learning itu berarti apa? Dia tidak disupervisi, didiamkan saja. Kok bisa? Iya, karena dia mau lihat strukturnya, pola-polanya, gitu ya. Pola dari apa?
data. Kemudian yang ketiga adalah supervised learning. Ya, kemudian tentang supervised learning. Coba siapa yang tahu tentang supervised learning? Ya, Saya coba. menjawab, Ya. ya. Kalau dari pengertian unsupervised learning tadi, berarti kan mesinnya itu tidak mengenali pola belajarnya. Jadi kalau misalnya supervised learning, berarti dia metodenya di supervise atau diawasi gitu dengan dikasih data yang sudah berpola. Ya, betul sekali. Jadi supervised learning itu artinya data itu terbimbing, ada bimbingannya. Pakai apa berarti? Berarti dikasih label, ya, dikasih label satu-satu. Jadi beda dengan tadi unsupervised tadi, datanya itu belajar sendiri berdasarkan pola. Contoh nih, kalau saya punya mahasiswa ini, kalau yang unsupervised itu kan kita mau bikin klaster, ya, contohnya adalah klaster. Jadi umpamanya kita mau bikin klaster, saya mau klaster di mahasiswa saya yang punya rambut lurus, rambut keriting, dan rambut berumbak. Jadi saya tidak akan memberikan label, oh si A itu rambutnya ini. Mereka akan mencari sendiri berdasarkan kemiripan dari sifat-sifatnya. Jadi yang pertama pasti mereka akan, bisa jadi orang yang berambut lurus masuk ke dalam rambut keriting. Nah berarti itu apa? Belum stabil klasternya. Akan dilakukan iterasi lagi. Kemudian nanti yang berambut keriting tadi yang masuk rambut lurus ya, oh itu dia akan melompat, mencari tahu lagi. Oh di tempat yang berambut berumbak, belum ada cocok lagi, maka dia akan melompat lagi. Atau mungkin yang sudah ada di rambut lurus tetapi dia masih merasa bahwa dia tidak sama dengan kelompoknya, dia akan melompat. Jadi iterasi akan terhenti pada saat tidak ada lompatan di antara kelompok-kelompok tersebut. Artinya bahwa sistem itu sudah stabil. Jadi kalau sudah stabil maka dia punya, oh klasternya itu kelompoknya tuh yang ini loh, kelompoknya yang ini. Jadi itu sudah stabil. Beda dengan tadi yang disebutkan Zaid tadi. Yang disebut sebagai supervised learning berarti dibimbing. Ya, kalau tadi itu nggak ada labelnya, sekarang dikasih label. Oh Zaid ini, oh yang Dava yang rambutnya tidak keriting. Kemudian ada lagi Elvira rambutnya berumbak. Itu dikasih label. Jadi diprediksi kemudian dia pastinya akan lebih akurat. Jadi nanti kita akan melihat seperti apa cara untuk mengevaluasi dari performance sebuah sistem, ya. Sekarang kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam machine learning. Jadi kalau sudah tahu machine learning apa, ternyata di dalamnya tuh ada istilah-istilah. Ada yang namanya dataset. Apa sih dataset itu? Dataset adalah kumpulan data. Jadi kalau Anda mau bikin machine learning, Anda harus punya apa tadi? Karena apa? Karena machine learning itu belajar dari data. Ya, makanya itu dataset itu harus digunakan ya dalam berbagai tahap pembuatan model machine learning. Jadi kalau nggak punya data, kemudian mau bikin machine learning ya nggak bisa. Harus punya datanya dulu, datasetnya ya. Jadi anak-anak ini kadang-kadang waktu skripsi itu terkendala dari data. Ya, jadi sudah punya topik yang bagus tetapi datasetnya belum dapat. Jadinya akhirnya nanti akan mengubah sesuatu di situ. Jadi hati-hati ya kalau nanti bikin project skripsi harus punya dataset. Kemudian fitur. Fitur adalah karakteristik dari atribut atau atribut khusus. Jadi kalau kita punya data, kalau Anda ada di database, Anda sudah tahu kan apa yang namanya atribut ya. Jadi setiap namanya ini ada nama, kemudian tinggi badan, itu termasuk dalam fitur atau atribut. Kemudian instance adalah mengacu pada setiap contoh individual dari dataset itu, yaitu satu data, baris data yang berisi berbagai dari nilai dari fitur. Nilai dari fitur itu tadi yang ada di bagian 2 tadi ya, atribut tadi. Kemudian karena kita itu menggunakan machine learning, katanya tadi mesinnya itu belajar. Belajarnya dari apa? Data-datanya diapain? Training ya. Jadi kalau Anda mau pinter juga Anda kan harus belajar, kuliah, workshop ikut, training. Nah, datanya di dalam sistem machine learning itu juga dilakukan yang namanya training data. Ya.
Jadi data tadi, Anda punya dataset di training. Biar apa? Biar punya pola di dalam machine learning itu ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya testing data. Jadi kalau sudah dibikin, sudah dikasih training, sudah dikasih pengetahuan, Anda harus apa? Harus dites. Kalau enggak, sistemnya tidak tahu apakah sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Ya kan? Jadi harus dites dulu gitu. Nah, tadi yang dikatakan bahwa label tadi biasanya dipergunakan untuk apa? Algoritma yang bersifat apa tadi yang dikatakan Zaid tadi? Supervise. Jadi label itu dikasih untuk supervise itu sangat perlu. Kemudian model tadi yang saya bilang bahwa model di dalam machine learning itu merepresentasikan atau menggambarkan matematis dari hubungan fitur-fitur. Jadi kalau Anda belajar machine learning, Anda itu tidak lepas dari yang namanya statistik. Ya, yang sudah pernah dipelajari oleh Anda di semester-semester sebelumnya. Jadi ada hubungannya. Jadi tidak hanya bermain dengan komputer, tetapi juga bermain dengan apa? Matematika ya. Jadi harus ingat ya matematikanya ya. Ya, nah ini adalah tabel. Dataset itu berarti kita tahu jumlahnya. Jangan bikin machine learning datasetnya cuma berapa? 10, 20. Ya kita tidak akan mendapatkan performansi yang lebih baik. Ya kan? Jadi jumlah dataset yang ke bawah itu harus banyak. Ya. Jadi dataset kemudian ada data point. Poinnya itu dari yang merupakan isi. Ya, kalau dataset itu dari atas ke bawah tuh semuanya itu termasuk atributnya. Beda ya. Kemudian fitur tadi yang saya bilang, tadi apa Iya, atribut benar. Nah, kemudian ada label. Jadi kalau di sini kita punya atribut, label itu adalah apa? Output dari sebuah dataset. Ya, jadi kalau umpamanya kita ingin menggunakan supervise, berarti harus ada label. Kalau nggak ada gimana Bu? Kemudian kita pengen mempergunakan supervise, ya kita harus melabeli. Kemudian bagaimana caranya melabeli? Ya kita harus punya pengetahuan tentang hal tersebut. Umpamanya mau melakukan prediksi mahasiswa yang berprestasi, ya kan? Berarti Anda harus tahu labelnya. Yang nilainya IP-nya itu lebih dari pamannya nih 3,5 itu dikatakan anak yang cerdas pamannya. Kemudian yang kurang dari 3,5 sampai dengan 3 itu yang biasa-biasa aja. Kemudian yang kurang dari itu IP-nya kurang berarti anak yang kurang ya, kurang bagus lah gitu. Itu juga berdasarkan dari tadi dataset itu dari mana itu. Kalau dari Universitas A ya Anda harus mencari tahu apakah benar batasannya untuk mahasiswa yang pintar, kemudian apa tadi yang biasa-biasa aja itu seperti itu ya. Jadi pelabelan itu harus berdasar. Ya, kalau pamannya mau ngomong tentang penjualan rumah gitu, berarti juga harus punya dasar ya untuk pelabelannya. Jadi itu adalah outputnya. Nah, tadi yang sudah dikatakan ada 3 ya. Supervised, unsupervised, reinforcement learning ya. Jadi tadi dikatakan supervised itu adalah suatu paradigma dalam machine learning dengan apa itu? Dengan cara belajar ya, dengan data, diberi label. Tadi yang sudah dikatakan label itu adalah input di dalam sebuah dataset. Nah, contohnya di dalam data, dalam kumpulan atau pelatihan memiliki label tadi. Nah, kalau yang unsupervised itu tadi yang berdasarkan strukturnya tadi, polanya. Jadi nggak ada label-labelnya itu ya. Nah, kemudian reinforcement tadi adalah paradigma pembelajaran mesin di manajemen belajar berinteraksi dengan lingkungan. Biasanya pakai game-game itu. Ada yang apa namanya untuk apa namanya itu? Untuk ini yang pertama rekomendasi gitu ya. Jadi mereka ada feedback dari lingkungan ya, feedback. Jadi ini ada trial and error. Jadi dia akan berubah sesuai dengan lingkungannya gitu ya. Nah, ini tadi supervised. Ada input, kemudian algoritma, ada proses yang dilakukan, kemudian ada output. Nah, di sini ada yang namanya tadi ya training data dan juga apa tadi output yang diharapkan. Jadi ada matching antara
inputan dan output. Itu adalah supervise. Jadi outputnya itu berdasarkan tadi label-label yang sudah Anda kasih di dalam dataset, ya. Itu. Nah, ini contohnya. Saya mau bikin supervise. Wortel, paprika, sama tomat, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Ya berarti dataset tadi harus punya label, ya kan? Kemudian akan dilatih. Ini ada label di ujung ya, ada data latihnya, kemudian dilakukan apa? Labeling, kemudian dimasukkan di dalam model, kemudian prediksi data baru, apakah dia wortel, apa paprika dan tomat. Tetapi mereka sudah dikasih apa? Kalau supervise? Label ya, jadi jangan lupa ya. Kemudian, nah ini contohnya juga. Saya pengen bikin yang biasanya ya, kalau anjing atau kucing, ya dengan supervise tadi, kita akan melakukan prediksi dari data testingnya. Oh ini anjing, oh ini kucing, gitu. Ya, di sini. Nah di sini ada beberapa contoh. Anda sering punya atau sering melihat ada deteksi email, spam, pengenalan objek, kemudian fraud detection ya, kesalahan ya, prediksi cuaca dan properti. Jadi sering nanti di dalam praktikum juga Anda akan diberikan kasus-kasus seperti itu. Itu ya. Jadi untuk setiap tadi supervise, unsupervised itu juga akan dilakukan praktikum. Nah, tadi kalau unsupervised beda ya. Tadi itu dilabeli. Ya kan? Tapi kalau ini ya udah dikelompokkan berdasarkan apa? Sifatnya, ya. Jadi ini biasanya adalah terstruktur. Ya, terstruktur. Biar tahu, oh strukturnya tadi yang bilang, oh rambut lurus berombak sama rambutnya keriting itu seperti apa gitu. Jadi di dalam proses ini sama ada proses processingnya, algoritmnya ya. Tetapi di sini kita tidak ada yang namanya pelabelan. Jadi sudah pokoknya datanya itu mereka akan belajar dari pola yang mereka miliki gitu ya. Nah ini seperti tadi yang saya bilangkan, cluster. Yaitu mengelompokkan objek data hanya berdasarkan pada informasi yang terdapat pada data. Jadi datanya itu harus informatif, terstruktur. Tapi kalau enggak, ya gimana mau belajar, ya kan? Itu. Jadi tadi ya ada intra-cluster distance, ada inter-cluster distance maximize. Jadi nanti bagaimana cara dia tahu bahwa dia itu masuk di cluster A, B, atau C? Yaitu dilihat jarak. Jarak apa? Jarak kedekatan secara sifatnya. Kalau sifatnya itu dekat, berarti jaraknya jauh atau dekat? Dekat. Ya, nanti ada yang namanya Anda menghitung namanya menggunakan metode Euclideans atau menggunakan Manhattan. Banyak sekali metode yang akan dipelajari. Nah, ini ya tadi ya. Ini nggak ada labelnya nih. Udah gitu aja. Kemudian mereka akan menginterpretasikan sendiri, ini kira-kira apa ya? Mendeskripsikan sendiri, saya masuk yang mana ya gitu ya. Dan kemudian pakai algoritma di dalam cluster, jadi bukan menggunakan algoritma apa? Supervise. Kalau supervise datanya tidak dilabeli bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Ya kalau pamannya kita menggunakan algoritma itu, tapi nggak dilabeli ya tidak akan menjadi optimal ya. Itu. Kalian bisa melihat ya 3 tadi jenis dari mesin learning tadi. Kita bisa melihat di sini ada 3 bagian yang kita kategorikan ya, kita bandingkan. Karena kalau tidak dibandingkan Anda tidak akan paham, ya kan? Nah itu berarti kalau supervised itu ada 2 tadi, classification dan regression. Ya, kalau regression itu biasanya datanya adalah data ya, jadi angka-angka ya. Pendekatan didekatkan. Kemudian ada clustering ya. Kalau clustering itu tadi yang saya katakan bahwa harus memiliki karakter tertentu karena struktur tadi ya, terstruktur tadi. Kemudian reinforcement. Nah, di sini ada beberapa dari algoritma yang bisa dipakai seperti regresi linier ya kan, multinomial naive Bayes itu masuk di dalam kategori
classification. Nah, kemudian yang di regresi ada kernel rights regression, kemudian ada lasso dan lain sebagainya ya di sini. Kemudian ada supervised. Sudah pernah lihat K-means, DB scan ya kan, kemudian Gaussian mixture model dan banyak lagi ya gitu. Kemudian ada juga reinforcement, ada Monte Carlo, ada Q-learning, ada softmax exploration dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa nanti belajar tentang itu ya, baik itu secara teori maupun secara praktek. Jadi bisa tahu perbedaannya. Ya tadi evaluasi model ya, perlunya evaluasi model. Kenapa perlu dievaluasi modelnya? Nah, yang terakhir adalah evaluasi dari model. Kenapa diperlukan evaluasi model? Coba Saya, Bu. Umar ya. Kenapa sih dalam model ini diperlukan evaluasi model untuk menilai seberapa baiknya model melakukan prediksi seperti akurasi, precision, recall, dan F1? Ya, jadi kalau kita punya sistem berarti kita harus dievaluasi seperti kita ya. Udah belajar harus dievaluasi. Sudah betul belum belajarnya? Sudah bagus belum nilainya? Nah, kalau tidak dievaluasi berarti dalam sistem tersebut kita nggak tahu. Oh, performanya baik atau buruk. Nanti kalau mau proyeknya mau dipakai, orang jadi tidak bisa kelihatan apakah sukses atau tidak gitu ya. Jadi dari semua itu, machine learning itu banyak sekali algoritmnya. Nah, kapan kita memilih algoritma yang pas? Pastinya sesuai dengan kebutuhan dari dataset yang kita punya dan juga output yang akan kita prediksi atau deskripsikan gitu ya. Jadi pemilihan model itu boleh mana saja, tetapi Anda harus tahu tentang dataset. Anda harus punya nyawa di situ. Ya, jadi tidak boleh sembarangan memilih algoritma karena apa Anda memilih? Waduh, saya tidak tahu. Harus ada dasarnya. Ya, dasarnya adalah dataset dan kepentingan dari output yang akan kita produksi seperti apa. Nah, mungkin dari sini sudah cukup sekian ya. Tadi sudah banyak sekali anak-anak bertanya dan saya bertanya. Terima kasih hari ini sudah mengikuti kuliah machine learning. Jangan lupa Anda harus belajar dan praktikum setiap minggu. Ya, jangan lupa jadi harus hadir selalu dan proyeknya mulai sekarang dipikirkan, datasetnya mulai dicari. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan dan selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih.